Memang betul bahwa PKS menolak rancangan undang-undang IKN ini. IKN ini diperuntukkan nantinya untuk generasi penerus bangsa, ya. Kalau saya diperkenankan usul, ya saya pikir ya kenapa tidak pakai nama Kutai saja. Dari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara. Pemindahan ibu kota negara ini terus diupayakan oleh pemerintah saat ini, di mana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memilih nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru. Dan bagaimana respon warga ibu kota saat ini, serta polemik apa di balik nama Nusantara? Bersama saya Lizzie Smala, inilah Beranda Sultan. Pemindahan ibu kota negara Indonesia menuai banyak polemik, mulai dari rancangan undang-undang hingga pemberian nama Nusantara untuk ibu kota baru. Salah satu partai yang menolak rancangan undang-undang IKN menjadi undang-undang adalah Partai Keadilan Sejahtera. Mardhani Alisera sebagai Ketua DPP PKS mengkhawatirkan adanya berbagai permasalahan konstitusionalitas. Meski demikian, rancangan undang-undang yang sudah ditetapkan menjadi undang-undang tersebut tetap dikawal agar tidak terjadi penyimpangan seperti yang disampaikan DPP PKS Mardhani Alisera. Yang pertama adalah dari sisi legalitasnya, dari sisi prosedurnya, ya aspek formil yang kita lihat. Beberapa poin yang menjadi catatan kami dari sisi prosesnya ini, pertama adalah pembahasan yang dilakukan sangat tergesa-gesa, ya undang-undang yang sangat strategis, tetapi hanya dibahas kurang lebih 40 hari. Itu pun dilakukan pada saat masa reses yang seharusnya masa sidang itu berbeda dengan masa reses, ya. Walaupun dimungkinkan dalam tatib berikutnya juga pada saat pengesahan di paripurna, kita melihat naskah final dari undang-undang ini itu tidak dibagikan kepada seluruh anggota, sehingga ini kita mengesahkan sesuatu undang-undang yang tidak ada barangnya. Itu sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan setelah pengesahan, karena tidak ada yang menjadi saksi yang mana yang akan kita sahkan. Kemudian yang kedua, kita melihatnya juga dari sisi substansinya, dari sisi materialnya. Nah, di sini banyak sekali catatan-catatan kita yang akhirnya PKS tidak setuju dengan substansi dari pemindahan ibu kota ini. Kelahirannya saja kita tidak setujui, jadi kami tidak mau berpolemik terhadap nama, tapi poinnya adalah bahwa sesuatu yang memang kelahirannya bermasalah akan menimbulkan masalah baru, termasuk nama sendiri akan berpolemik gitu. Karena kita ingin ibu kota kita ini adalah ibu kota yang mempersatukan. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur didasari dengan berbagai alasan, yaitu mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota dan wilayah Jabodetabek, mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur, mengubah mindset pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, memiliki ibu kota yang merepresentasikan identitas bangsa, meningkatkan pengelolaan pemerintah pusat yang efisien dan efektif. Budayawan Universitas Indonesia Lili Cahyandari mengatakan bahwa konsep Smart City yang akan diterapkan di ibu kota negara baru merupakan hal bagus. Hal ini dikarenakan generasi milenial akan mengisi IKN untuk di masa depan. IKN ini diperuntukkan nantinya untuk generasi penerus bangsa, ya. Kita kan akan menjalani bagaimana ibu kota negara, pemindahan ibu kota ini dalam kurun waktu yang cukup agak panjang, ya, supaya semua infrastruktur, baik itu penataan kota maupun juga pemindahan institusi-institusi penting negara di Kalimantan Timur nantinya. Nah, bagaimana kemudian kaum milenial ini memaknai ibu kota negara yang tadinya di Jakarta dan kemudian pindah ke Kalimantan Timur? Nah, ini perlu kita sama-sama perhatikan, dan bagaimana ruang milenial itu akan sangat menarik karena
kaum milenial Indonesia itu sudah sangat, saya rasa sangat terdepan ya di Asia untuk menyampaikan pendapat dan juga memaknainya bersama secara kekinian, saya dengan cara-cara yang sangat khas milenial. Mengapa harus Nusantara? Nanti kan disebut bahwa ibu kota negara bernama Nusantara, yang selanjutnya disebut ibu kota Nusantara. Saya sih fine-fine aja ya, soalnya sebelum adanya nama Nusantara pasti ada pertimbangan khusus dari pemerintah mengenai nama Nusantara itu. Sebenarnya sih kalau menurut saya sih ini ya kayak nama Nusantara tuh familiar banget gitu. Kalau di telinga orang awam juga kayak Nusantara tuh menggambarkan ciri khas Indonesia banget gitu. Nusantara itu memiliki arti secara keseluruhan di wilayah Republik Indonesia. Jadi daripada diberikan nama yang lain-lain yang bakal memberikan pro dan kontra, lebih baik diberikan nama Nusantara. Sebenarnya kan Nusantara ini kan ibu kota baru. Jadi gimana masyarakatnya aja sebenarnya setuju atau enggak gitu. Kayak melihat masyarakatnya aja sih. Di benak saya pas pertama kali dengar Nusantara tuh kayak Nusantara tuh Indonesia banget. Jadi kayak melambangkan dan menggambarkan kenusantaraan di Indonesia. Nah, saat ini untuk milenial ini perlu ya menggali ya apa sih itu Nusantara gitu ya. Sesuatu yang baru mungkin buat kaum milenial, apa sih itu Nusantara? Kita tahunya Nusantara itu nama gedung ya gitu, ada kalau gedung di DPR itu ada Nusantara gitu ya, atau yang lainnya gitu. Ini memang tugas bersama, saya rasa ya, tugas bersama antara generasi yang lebih senior gitu, yang melihat itu Nusantara sebagai sesuatu yang cukup punya potensi untuk ruang memori kolektif bersama, dengan kaum milenial hari ini ya, yang merasa bahwa nama Nusantara itu mereka belum terlalu dekat begitu ya. Nusantara mungkin kita perlu promosikan ya, yaitu itu sebetulnya modal bangsa ya. Nusantara itu kita promosikan supaya internasional itu makin yakin ya, makin dengan kekuatan Indonesia dan mengakui bahwa Nusantara salah satunya adalah kita tuh sudah dari dulu sudah lebih besar daripada kita. Terkait dengan ibu kota negara baru yang memang itu kan ada pro kontra tuh, ada polemik tersendiri terkait penggunaan nama Nusantara. Menurut Mas Niko sebagai sejarawan itu seperti apa? Iya, kalau dari saya sih yang belajar sejarah ya, Nusantara sendiri itu kan kata-katanya yang ditulis dalam kitab atau serat Pararakon, Pak. Ditulis itu menjadi rujukan. Sedangkan memang dalam sejarah Majapahit sendiri rujukannya tidak hanya dari kitab Pararakon, tapi itu sampai sekarang kita pakai Papalapa ya. Dan itu menarik ya, menggambarkan wilayah-wilayah memang pada saat itu tertulisnya sebagai wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Jadi mungkin ini yang menjadi perdebatan ya, maksudnya kenapa kok tiba-tiba wilayah di luar Pulau Jawa? Apakah bukan menjadi apa sih dalam begitu? Nah, ini kesannya Jawa sentris, sebenarnya di luarnya berbeda. Istilah Nusantara juga mulai diperdengarkan kembali itu oleh Ki Hajar Dewantara ya, dalam korespondennya dia bersurat dan sebagainya, menggambarkan bahwa ya dia berteman tuh dengan teman-teman lain dari wilayah-wilayah lain di Nusantara ya. Jadi dari pulau-pulau lain, dari Sulawesi, dari Ambon dan sebagainya, itu menggambarkan bahwa Nusantara juga sudah identik dengan Indonesia kita sekarang ini. Ada nggak sih Mas saran nama ibu kota sendiri selain Nusantara, Mas? Kalau saya diperkenankan usul ya, saya pikir ya kenapa tidak pakai nama Kutai saja. Tapi kan memang ini juga menjadi perdebatan lagi ya, nanti waduh ini jadi mengangkat hanya satu daerah lagi nih. Tapi Kutai juga itu menarik karena kalau Kutai kenalnya dengan Kutai Martapura memang punya roots yang lebih jauh, bisa belajarkan dengan Kutai Kartanegara, itu juga menarik yang bahkan sampai sekarang bisa ditarik ininya, garisnya belang merahnya.